yang sangat bermakna dan saya coba untuk membagikannya dengan memakai satu topik ini, merenung kuasa Tuhan. Apa yang tadi kita dengar, kita nyanyikan bersama sebagai puji-pujian, itu menjadi sangat indah dan kita akan dikuatkan lagi melalui sabda yang kita dengar bersama ini. Kita akan mulai dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Engkau mempersatukan kami pada malam hari ini sebagai saudara-saudari yang percaya pada satu Tuhan yang sama. Engkau sendiri punya rencana untuk mempersatukan kami semua sebagai saudara-saudari dalam Kristus pada malam hari ini. Semoga sabdamu yang kami dengar membuat kami boleh bertumbuh dan semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya mengingat sebuah perkataan dari Yesus yang membuat saya juga membayangkan pada malam hari ini. Ketika dalam malam perjamuan terakhir, dia bertindak sebagai imam agung dan dia mengatakan dalam satu kata yang singkat, ut unum sint. Artinya, semoga mereka semua menjadi satu. Paling kurang dalam perjalanan imamat saya juga beberapa kali diundang untuk ibadat oikumene bersama. Dan sangat menarik, suatu saat saya diundang untuk ekumene, dan ada 7 gereja, ya kita sama-sama para pemuka itu menyalakan lilin, dan terakhir ya saya diundang ke airport untuk bersama seorang pendeta, kami berdua memimpin ibadat ekumene bersama jemaat yang ada di sana. Satu kali juga, satu pengalaman yang juga sangat indah, itu saya diundang dalam satu talk show di Universitas Bunda Mulia atau UBM ya, di Alam Sutra. Hadir pada saat itu ada seorang muda dari perwakilan Muslim, kemudian satu pendeta muda, pendeta Marsal, juga muda, kemudian seorang biksu, dan saya. Jadi kami bersama-sama duduk dan coba untuk talk show dengan anak-anak mahasiswa. Dan satu pengalaman yang sangat indah. Saya sangat mengapresiasi waktu itu anak muda Muslim yang sangat terbuka. Kemudian pendeta muda juga. Sampai sekarang kami sahabat baik. Ya, kita saling kontak satu sama lain. Demikian juga biksu. Yang lucu adalah biksu juga dipanggil Romo. Jadi ketika dipanggil Romo selalu, ternyata panggil biksunya bukan saya. Ya, saya mereka panggil pastor. Ya, saya jadi kaget. Ya, iya. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya pada malam hari ini berada di tengah-tengah saudara-saudari sekalian, merasakan apa yang menjadi doa Yesus ut unum sint. Semoga kita semua menjadi satu. Dan dalam gereja Katolik itu setiap tanggal 18 sampai 25 Januari itu ada pekan doa untuk persekutuan umat Kristiani sedunia atau pekan oikumene. Dan biasanya setiap gereja itu sama-sama berkumpul dan berdoa untuk mewujudkan cita-cita dari Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita coba untuk merenung tentang kuasa dari Tuhan sendiri. Ini? Sudah ya? Oke. Karena teks yang diberikan kepada saya adalah kitab Wahyu, maka saya coba untuk mengundang kita memahami secara sederhana kitab Wahyu itu. Yang pertama adalah bahwa kitab Wahyu itu coba untuk membantu kita meneropong dunia kita. Kita melihat masa depan dari dunia kita. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita akan mendapatkan ekspresi-ekspresi yang sangat bagus, tentu fokusnya pada Kristus sendiri, tapi pada akhirnya kita akan menemukan satu gambaran yang kalau dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Nabi Yesaya,
Tapi dalam kitab Wahyu juga diulangi lagi tentang langit dan bumi yang baru. Yang merupakan janji Tuhan yang akan Dia genapi untuk kita semua. Maka saya coba untuk melihat bahwa kalau kita membaca kitab Wahyu ini, kita justru mau untuk meneropong masa depan dari dunia kita. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang begitu indah untuk dunia yang kita tempati, tapi lebih khusus lagi Anda dan saya. Dan kalau kita coba masuk dalam kitab Wahyu ini, kita akan mendapat gambaran tentang kita sebagai pengikut Kristus itu akan menggapai surga. Surga yang Tuhan janjikan untuk kita. Kalau saja ada orang yang tidak mau bertobat dan hidup dalam dunia dosanya, maka yang ada padanya adalah sebuah hukuman. Namun demikian, saya selalu percaya Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha baik. Dia tidak akan melupakan kita. Karena itu, seperti seorang gembala yang baik yang mencari dari 100 ekor domba, satu yang tersesat saja dia akan cari. Dan ketika dia temukan, betapa sukacitanya sang gembala itu. Demikian juga Tuhan akan melakukannya itu kepada kita. Jadi ketika kita hidup dalam kebaikan sebagai pengikut Kristus, surga adalah janji dari Tuhan yang kita akan alami mulai dari saat ini. Yang sifatnya sangat sementara, tapi pada akhirnya surga abadi akan kita rasakan pada saatnya ketika kita menghadapnya. Tapi ketika kita menutup diri kita, mungkin yang ada pada kita adalah hukuman karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita juga ketika membaca kitab Wahyu, akan ada satu gambaran juga yang sangat indah. Setiap kebaikan itu akan mengalahkan kelemahan atau kejahatan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, pasti akan melemahkan titik-titik kelemahan atau noda-noda gelap yang dialami oleh setiap orang. Setiap kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan membuahkan hal-hal yang terbaik dalam diri sesama kita yang lain. Kenapa? Karena kita semua percaya pada Yesus. Yesus tidak pernah memilih yang baik saja yang dia bergaul dengan mereka. Tapi justru dia selalu berjalan dalam lorong-lorong kehidupan kita, mencari yang lemah untuk dia kuatkan. Dengan berbagai mujizat yang dilakukan kalau kita membaca teks-teks suci di dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan justru akan mengalahkan kelemahan-kelemahan manusiawi yang mungkin kita sendiri alami atau juga yang orang-orang lain alami. Saya teringat pada pengalaman rohani dari seorang kudus, Santa Teresa dari Kalkuta. Sangat terkenal. Dan pada suatu hari ada seorang pemuda yang datang dan bertemu dengan Teresa dari Kalkuta, dan dia disampaikan, Bunda Teresa, ada seorang ibu yang beragama Hindu, punya 8 anak, sudah seminggu ini mereka tidak makan apa-apa. Kasihan. Apakah Bunda Teresa mau menolong mereka? Dan Bunda Teresa mengatakan, oke, panggil. Dan dia dipanggil, kemudian Bunda Teresa mengambil beras dan memberi kepadanya. Ibu yang beragama Hindu ini, setelah dia terima beras, dia bagi 2. Kemudian dia lalu langsung menghilang. Dan Bunda Teresa bingung, kenapa orang ini setelah terima beras langsung pergi. Kemudian dia kembali lagi, dan Bunda Teresa bertanya kepadanya, kemana saja tadi setelah terima beras?
Dan dia menjawab begini, Bunda Teresa, saya ketika menerima beras itu, saya langsung ingat tetangga saya, seorang ibu beragama Muslim, dengan anak-anaknya juga sama seperti saya. Kami juga kelaparan selama beberapa hari ini. Ketika saya menerima beras darimu, saya langsung memikirkan dia dan saya coba berbagi dengan dia. Bunda Teresa dalam pengakuan rohaninya mengatakan begini, saya itu merasa iba, merasa untuk tetap melayani, bukan soal beras, tapi saya melihat seorang ibu yang beragama Hindu memperhatikan keluarga lain yang beragama Muslim. Betapa indah. Saya ketika membaca kesaksian rohani ini, saya merasa, seorang biarawati Katolik membantu seorang ibu yang beragama Hindu yang punya 8 anak, kemudian membantu lagi seorang ibu yang beragama Muslim dan anak-anaknya. Betapa indah, ut unum sin, semua menjadi satu. Jadi itu juga yang menjadi sebuah harapan. Dan memang kita semua itu pasti mengalami tidak hanya seorang ibu Muslim tadi atau seorang ibu Hindu tadi yang kelaparan, tapi begitu banyak orang yang kita saksikan mereka juga punya pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kita sendiri juga mengalami sama. Kita semua juga punya sakit penyakit tertentu yang kalau kita pergi periksa di laboratorium baru ketahuan bahwa kita sakit. Maka orang mengatakan jangan pernah pergi ke laboratorium. ya, tapi itulah kita semua pasti punya pergumulan. Maka kita membutuhkan Tuhan yang akan menunjukkan kasih kuasanya kepada kita. Dan kita semua teringat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, kita itu lebih dari pemenang. Sorry. Ini yang over itu siapa? Sini, Pak. Oh, bukan saya. Bukan, maksudnya arahnya ke sini. Oh ya, sorry. Iya. Maka permenungan kita lanjutnya begini. Tentang kuasa Allah itu memang sungguh nyata. Kita semua merasakan dari cerita-cerita pengalaman tadi, ya. Dan kalau kita coba masuk kembali ke kitab Wahyu, kita akan menemukan pertama-tama adalah kalau sesuai dengan tema kita dari bab 4 sampai bab 8 dari kitab Wahyu, itu apa yang diajarkan sendiri oleh Yesus dalam Injil Lukas. Doa Bapa kami, tapi juga dalam Injil Matius. Ketika kita menemukan kalimat ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan itu menjadi penguasa bagi kehidupan kita. Tuhan itu adalah Raja kita. Dan kita semua berdoa memohon datangnya kerajaan di mana Tuhan bisa merajai kehidupan kita. Dan kita semua pasti mengimaninya itu. Dan ketika kita mengalami di dalam kehidupan kita pergumulan-pergumulan kehidupan kita, tadi saya kasih contoh-contoh tertentu tentang sakit penyakit tertentu yang mungkin dialami. Ya, saya minggu yang lalu pernah diundang untuk pergi mendoakan seorang bapak yang beragama Buddha. Istrinya beragama Katolik di Karawaci. Dan saya pergi dan istrinya mengatakan, "Pastor, saya minta pastor untuk bisa mendoakan suami saya. Dia kanker darah. Sudah meninggal. Tadi saya diundang untuk misa 7 hari. Dan saya ketika usianya
Usianya baru 49 tahun. Ya. Dan dia sangat menderita. Tapi yang saya lihat dalam pergumulannya saat itu adalah dia seorang Buddha, tetapi menunjukkan kebajikan-kebajikan Kristiani yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana dia bisa menerima pergumulan hidupnya, penderitaan yang dia alami itu, dia pasrahkan kepada Tuhan yang dia imani. Dan dia malah setelah kami berdoa, bagi saya itu suatu pengalaman yang juga lucu. Dia malah menasihati kami, pastor, jaga kesehatan baik-baik ya. Dalam hati, lah kenapa harus menasihati kami yang sehat? Ya, bukannya kami berada di sampingnya yang sedang sakit. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kehidupan kita, kita punya banyak sekali pergumulan. Tapi mungkin ada saudara-saudara kita yang pergumulannya jauh lebih berat dari itu. Itu kita rasakan, kita bisa saksikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata kuasa Allah itu sungguh nyata. Dan kenyataan dari kuasa Allah yang kita alami betul-betul adalah bahwa kita itu sungguh diselamatkan oleh Kristus sendiri. Kita boleh bergumul, tapi seperti saya kutip tadi dari Santo Paulus mengatakan, kita itu lebih dari pemenang. Atau sebentar kita juga akan membacanya, di mana Paulus mengatakan, tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi memang ketika kita bergumul dengan kehidupan kita tadi juga menyanyikan tentang takhta suci, ya, takhta Tuhan, kuasa Tuhan bagi kita yang menjadi permenungan kita pada sore dan malam hari ini. Kita bisa merasa bahwa ternyata Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Dia sangat memperhatikan kita. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengatakan, datanglah padaku, kalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Betapa ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, Tuhan tetap mengajak kita, datanglah padaku, kalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Kita tidak bisa menjadi single fighter untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan yang mengajak kita. Dan Tuhan bahkan berjanji, pikulah kuk yang kupasang. Beban menjadi ringan dan enak. Maka kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai melihat, saya coba untuk membagi-baginya sesuai dengan bab-bab tertentu dalam kitab Wahyu ini, dan kita menemukan keindahan yang dilukiskan dari beberapa bab, di mana Tuhan itu menunjukkan kuasanya kepada kita. Yang pertama, kalau kita membaca kitab Wahyu bab yang keempat, ekspresi yang kita akan ambil, kita tangkap adalah seperti ini. Ternyata Allah yang kita imani itu sungguh maha kuasa. Allah maha kuasa. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia juga kekal, abadi. Dia juga yang melihat segala sesuatu. Kalau kita mendoakan doa Mazmur, dari saat bangun sampai tidur, dia itu tahu siapakah kita. Tuhan juga selalu melihat ya bahwa dia sungguh mengasihi kita. Karena dia adalah kasih. Santo Yohanes dalam suratnya, Gadis love, Dio e amore. Jadi Allah yang kita imani, Allah yang sungguh maha kuasa. Dia yang menguasai kehidupan kita. Dan di dalam bab keempat dari kitab Wahyu ini, ada beberapa poin yang penting ini. Yang pertama adalah Allah sungguh berdaulat. Ekspresi yang kita tangkap, kuasa Allah adalah seperti ini.
Allah sungguh berdaulat. Gambaran utama dari takhta di surga itu menetapkan kuasa atau otoritas dan kendali yang tertinggi dari Allah bagi kita semua. Kita semua itu dikuasai oleh Allah. Menurut bab yang keempat ini, ketika kita melihat takhta dari Tuhan, takhta dari Allah, berarti Dia sungguh menguasai kehidupan kita. Maka Allah sungguh berdaulat, sungguh menjadi penguasa untuk kita. Yang kedua, ketika kita membaca bab yang keempat, kita juga melihat Allah yang Maha Kuasa dalam hal apa? Kita bicara tentang hanya pada Dia kita menyembah. Karena Dia yang berkuasa bagi kita, maka dari permulaan pertemuan kita pada malam hari ini, puji-pujian yang kita naikkan pada Tuhan, doa-doa yang kita doakan bersama, itu menandakan bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, dan bahwa itulah yang menjadi alasan kenapa kita menyembah Dia. Kenapa kita mau menggunakan waktu, kesempatan kita untuk membaktikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Satu hal lagi yang indah dari bab yang keempat ini adalah bahwa ada sebuah visi tentang kemuliaan dari Tuhan. Dan memang kalau kita omong tentang takhta, katedra, atau kursi, nah pasti ada sesuatu yang kita tangkap dalam pikiran kita. Yaitu pasti yang duduk di kursi, di takhta adalah Dia yang punya kuasa, Dia yang punya kemuliaan tertentu. Kalau di gereja Katolik itu kita selalu kalau seperti Jakarta ada gereja katedral. Katedral itu sebetulnya artinya kursi, takhta. Ya. Ada satu kursi yang hanya bisa diduduki oleh Bapak Uskup. Kami para Romo itu tidak bisa duduk di kursi itu. Ya. Jadi ada kursi yang bagus itu hanya uskup yang punya kuasa. Karena itu namanya katedral. Ya. Kami duduk di kursi yang lain. Maka di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta, ada katedral Jakarta yang dekat Masjid Istiqlal. Ya, di Bandung ada katedral Bandung, di Bogor ada katedral Bogor. Karena di gereja katedral itu ada kursi. Mengingatkan kita pada takhta. Berarti yang duduk di sana itu punya kuasa. Dia adalah orang yang dimuliakan. Maka kalau di gereja Katolik, uskup itu selalu dipanggil yang mulia. Meskipun uskup-uskup sebetulnya tidak mau dipanggil yang mulia. Tapi karena dikasih gelar Monsinyur dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bab yang keempat ini juga kita melihat tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi? Dan ini membuat kita semakin membuka diri supaya mempersembahkan diri kepada kuasa Tuhan. Jadi di bab yang keempat ini begitu indah. Kita semua mau mengarahkan pandangan kita pada Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti kita ini perlu patuh, tunduk kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, Dia katakan, "Sineme nihil potestis facere." Terlepas dari aku, kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa Tuhan sungguh punya kuasa yang luar biasa untuk kita semua. Lalu kita coba ke bab yang kelima. Ini juga sangat bagus. Di mana dalam bab yang kelima, kita semua punya gambaran tentang Yesus, Sang Anak Domba. Kita lalu mengingat sebuah ucapan dari Yohanes Pembaptis ketika pada suatu kesempatan dia melihat Yesus lewat dan dengan latar belakang dunia perjanjian lama dia mengatakan pada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Lihatlah anak domba Allah.
Kita lalu punya bayangan pada anak domba yang tidak bercacat, yang disembelih, yang menumpahkan darahnya. Dan kalau kita mengingat peristiwa di Mesir, betapa orang itu diselamatkan dengan melihat darah anak domba. Tapi menjadi semakin nyata ketika kita lihat Yesus yang kita imani menjadi anak domba yang mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Kita semua kalau merenung tentang kehidupan Yesus, persembahan diri dari Yesus, dia sungguh lain. Kenapa lain? Yesus itu punya, ketika dia wafat di kayu salib, dia sebagai raja kita, tetapi wafat tanpa punya pakaian. Dia tidak punya safari, pakaian seragam khusus. Tidak. Wafat tanpa busana di atas kayu salib. Yesus itu tidak punya topi kebesaran. Justru yang ada pada dia adalah mahkota duri. Yesus itu tidak punya kursi empuk, takhta. Yang dia punya adalah salib kayu yang kasar, di mana dia membaringkan tubuhnya tanpa pakaian itu. Betapa Yesus lain. Bukan judul film agak lain, bukan, ya, bukan agak lain. Tapi memang kalau kita memperhatikan gambar ini, betapa Tuhan yang kita imani sungguh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dia dengan lambang anak domba yang dibawa ke pembantaian. Anak domba yang warnanya putih. Kesucian, kemurnian. Maka di dalam bab yang kelima dari kitab Wahyu ini, kita mula-mula berjumpa dengan gulungan kitab. Yesus adalah sabda hidup. Kita semua mengimani itu. Dan dia adalah anak domba. Kalau kita ingat baik-baik peristiwa-peristiwa kehidupannya, seperti yang saya terangkan tentang peristiwa salib, betapa Yesus, kita selalu mengatakan luar biasa dengan pengorbanannya untuk kita. Kalau kita juga mendalami bab yang kelima ini, ternyata di dalam bab ini apa yang tadi kita lakukan juga masuk. Penyembahan dan pujian kepada Yesus sang anak domba. Dan satu lagi adalah penebusan yang Yesus tawarkan, itu penebusan untuk semua orang. Semua orang dipanggil untuk memperoleh keselamatan. Maka tadi saya mengatakan, meskipun kita semua ini orang yang lemah, kita semua punya titik-titik kelemahan. Mungkin kadang-kadang kita merasa dosa kita itu begitu banyak. Mungkin yang kita pikirkan adalah, mungkin saya akan masuk ke neraka. Tapi kita anak-anak Tuhan, saya yakin bahwa neraka itu bukan tempat yang cocok untuk kita. Kenapa? Bukankah yang kita imani adalah God is love, Dio e amore, Allah adalah kasih. Dan ternyata saudara-saudariku, Tuhan ketika dalam pengadilan terakhir, dia mengadili kita bukan berdasarkan berapa gudang dosa yang sudah kita lakukan. No. Tuhan itu mengadili kita berdasarkan perbuatan kasih yang sudah kita lakukan. Bahkan kepada yang paling kecil. Kenapa? Karena yang dia tebus, penebusan yang dia lakukan, itu penebusan untuk semua orang yang membuka hati kepada dia.
Dan saya katakan tadi, Tuhan ketika dia mengadili kita, memang berdasarkan perbuatan kasih. Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kau beri aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku orang sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan Yesus mengatakan, dan apa yang kalian lakukan untuk saudara yang paling kecil itu, kalian lakukan untuk aku. Dan itu mau mengatakan, ternyata Tuhan kita sungguh baik. Tidak menghitung-hitung berapa gudang dosa yang kita lakukan. Tapi Dia akan mengadili kita berdasarkan perbuatan kasih. Maka keselamatan yang Dia tawarkan pada kita, penebusan yang berlimpah-limpah, yang mau Yesus tunjukkan, itu untuk kita semua. Betapa hebatnya Tuhan yang kita imani. Kemudian di bab yang ke-6, ada sebuah anjuran yang boleh kita ambil. Mari kita mawas diri. Mari kita berjaga-jaga. Di sini ada beberapa poin yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah ada gambaran dalam bab yang ke-6, ada simbol-simbol tertentu. Ya, ada meterai. Ya, dan memang kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu meterai yang ilahi dalam hati kita. Yaitu kita sudah diarahkan untuk bersatu dengan Kristus. Selalu ada kecenderungan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita coba kembali dalam kisah penciptaan, bukankah kita adalah manusia sebagai ciptaan yang paling mulia? Diciptakan paling terakhir? Dan bukankah kita ini adalah manusia yang untuk pertama kalinya Tuhan itu jatuh cinta pada kita? Dia tidak hanya memandang yang lain baik adanya, tapi Dia sangat mencintai kita. Maka kalau kita lihat dari kitab Kejadian, manusia boleh jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tetap mau menyelamatkan mereka. Dan itulah yang Dia akan selalu lakukan itu. Maka kalau dalam kitab Kejadian sudah ada gambaran betapa Tuhan mengasihi manusia, apalagi dalam kitab Wahyu yang paling terakhir, sebagai bagian kesimpulan, Tuhan ternyata tetap mengasihi kita. Maka kita itu sudah dimeteraikan untuk memperoleh keselamatan. Ada saja peristiwa-peristiwa tertentu, entah yang kita alami sekarang, atau bahkan di akhir zaman, tadi saya katakan, Tuhan akan mengadili kita dengan kasih, karena Dia adalah kasih. Kemudian ada hal-hal lain juga yang kita bisa lihat, tapi kalau kita coba memandang gambar ini, sekali lagi kita diarahkan pada Yesus sebagai anak domba yang memanggil kita untuk selalu mawas diri, selalu berjaga-jaga, selalu untuk bisa mengontrol kehidupan kita, supaya kita betul-betul berfokus pada Tuhan. Memang kita punya penderitaan-penderitaan dan kemalangan, dalam bab ini juga disinggung, tapi bukankah Tuhan yang kita imani jauh lebih menderita dari itu? Bukankah Dia ketika Dia harus sudah di atas kayu salib, masih juga ditombaki, keluar darah dan air, yang dalam gereja itu, kalau di gereja Katolik itu dikatakan itu yang menjadi simbol dari sakramen-sakramen yang menyelamatkan, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Betapa Dia menderita, tapi Dia menyelamatkan. Dia sekali lagi sungguh lain. Lalu di bab yang ke-7, ya, kita juga melihat lagi-lagi ya tentang kemenangan karena Kristus. Memang setiap pergumulan di dalam kehidupan kita, kalau kita memandang takhta, kita memandang kuasa Tuhan. Tapi kalau kita coba masuk dalam kehidupan kita yang praktis, betapa kita bergumul dengan kehidupan kita.
Dalam masyarakat kita atau secara pribadi, tadi saya katakan kita punya pergumulan. Anak-anak yang masih muda-muda, tadi katanya mahasiswi ya, punya pergumulan. Apalagi dari Kupang, bahasa Indonesianya masih setengah-setengah. Begitu ngomong bahasa Indonesia orang ketawa semua. Ya, enggak apa-apa. Itu adalah sebuah pergumulan. Apakah membuat adik-adik harus patah semangat? No. Tidak. Adik-adik menjadi gereja diaspora. Menjadi gereja diaspora. Ketika orang menertawakan kalian karena bahasa Indonesianya masih jatuh bangun, enggak apa-apa. Teman-teman kita yang di Jawa juga bahasa Indonesianya jatuh bangun kok. Sama. Karena itu jangan pernah merasa, saya kok hanya begini saja. Setiap orang memang punya pergumulan. Tuhan juga sama. Kalau kita mengingat kembali peristiwa di Taman Zaitun, ya, Taman Getsemani, betapa dia juga bergumul sampai keringatnya saja berdarah-darah. Apakah dia menyerah? Tidak. Bapa, dia berpasrah pada Bapa di surga. Dia patuh pada kehendak Bapa di surga. Dan ini juga tercermin dalam bab yang ke-7 dari kitab Wahyu ini. Jadi betapa kalau kita memandang Yesus luar biasa. Kemudian di bab yang ke-8 yang ditawarkan kepada saya, ternyata dari bab yang ke-4, 5, 6, 7, kita semua punya pergumulan-pergumulan, tapi ini boleh dikatakan mencapai puncaknya, yaitu kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah punya rencana supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat, tidak bercela di hadiratnya. Artinya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk bersatu dengan Dia. Karena tadi juga saya singgung, Dia sudah menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Karena itu Dia punya kehendak supaya kita semua menjadi kudus. Karena Dia kudus, kita juga menjadi kudus. Saya teringat pada Paus Fransiskus, dalam pengajarannya, dia mengatakan, kita semua itu terpanggil menjadi kudus. Orang-orang seperti Paus Santo Yohanes Paulus II, juga dulu ketika masih menjadi Paus, dia selalu mengingatkan pada gereja, kepada orang-orang muda, kalau dalam pertemuan internasional orang-orang muda, tidak hanya orang-orang muda Katolik, semua agama, ut unum sim tadi. Dan dia mengatakan, non abbiate paura. Jangan pernah takut untuk menjadi kudus. Karena kekudusan itu adalah panggilan kita semua. Itu adalah rencana dari Tuhan untuk kita semua. Dalam bahasa kita, ketika kita bersatu dengan Tuhan, itu adalah kekudusan. Kalian kudus karena aku kudus adanya. Itu perkataan dari Tuhan. Karena itu ternyata di bab yang ke-8 ini, kita semua terpanggil untuk menjadi kudus. Dan dimulai dengan doa dari orang-orang kudus. Saya tadi menyinggung tentang Paus Fransiskus, dia mengatakan, orang kudus itu ada di samping pintu kita masing-masing, di samping pintu rumah kita. Ketika kita menemukan orang-orang yang sudah tua, tapi mereka masih tinggal bersama dan saling mengasihi. Itulah cermin kekudusan mereka. Ketika kita dalam masa pandemi yang lalu, kita mendapat satu prinsip, sharing is caring. Berbagi sebagai tanda kepedulian. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Apakah orang mengatakan ini Katolik, ini Kristen, ini Muslim, ini? Tidak. Kita semua membantu. Karena mereka adalah manusia, kita siap untuk membantu. Dan itu yang terjadi. Saya punya satu kelompok kategori, saya diangkat menjadi moderator, sudah lebih dari 10 tahun. Ada satu gerakan yang disebut gerakan
5 roti dan 2 ikan. Dan gerakan ini adalah gerakan dari kelompok kategorial Katolik, tapi selalu mencari para pemulung dan memberi makan siang kepada mereka. Dan tentu saja kita punya tim di mana yang kita utus adalah orang-orang yang sederhana juga, sehingga bisa nyampe, makan bisa diterima. Dan benar-benar saya merasakan gerakan 5 roti dan 2 ikan itu sangat indah. Ternyata ini bukan hanya gerakan yang dibuat oleh Yesus ketika memuaskan 5.000 orang itu. Tetapi ternyata ketika kita bisa melakukan suatu gerakan untuk menolong orang-orang lain, betapa indah. Dan itu adalah tanda-tanda kekudusan yang kita tunjukkan. Karena kita semua mengimani satu Allah yang sama, yaitu Dia yang kudus, yang mengatakan pada kita bahwa Dia kudus. Karena itu dalam kehidupan kita semua terpanggil untuk menuju kepada kekudusan. Kalau kita semua punya cita-cita untuk masuk surga, atau apa yang tadi kita nyanyikan bersama, yang kita doakan bersama, sebetulnya punya satu muara yang sama, pada Tuhan yang mengatakan pada kita bahwa Dia itu kudus. Karena itu, kalau kita coba melihat di bab yang ke-4 sampai bab ke-8, ada beberapa hal yang ada beberapa hal tertentu yang kita bisa fokuskan perhatian kita. Yang pertama, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya adalah tentang takhta Allah. Sudah ada banyak gambaran tadi tentang takhta Allah. Gambar utama adalah takhta yang melambangkan kuasa dari Tuhan. Tuhan adalah penguasa atas kehidupan kita. Maka tugas kita adalah patuh, taat pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau, mari kita patuh pada kehendak-Nya. Mentaati kehendak Tuhan itu indah. Yesus itu melakukannya. Saya sebagai seorang pastor, sebagai imam, saya bukan seorang diosesan, tapi saya seorang biarawan. Sebelum saya menjadi romo, saya adalah seorang biarawan yang mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan. Saya mengikrarkan kaul ketaatan, di mana saya mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika pimpinan saya mengatakan, kamu melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan saya mengatakan, dan sebagai seorang biarawan, kami yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan melalui pimpinan. Dan sebetulnya bukan hanya dalam biara, seperti yang saya alami. Di dalam keluarga masing-masing, ketika bapak atau ibu memberi perintah tertentu, tentu bukan semata-mata kehendak manusiawi kita, tapi kehendak Tuhan dalam diri kita. Ketika kita di tempat kerja, kalau saya adalah big boss dan saya kasih perintah, ya tentu bukan semata-mata dari kehendak saya. Tapi sebagai orang beriman, saya akan mengatakan, Tuhanlah yang menggerakkan hati saya untuk memberikan perintah ini. Itu. Ya. Jadi, sebagai seorang biarawan, saya merasakan itu. Menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang sederhana. Kalau sebagai seorang biarawan, saya itu tidak punya hak milik. Tidak. Kita di dalam biara, tidak ada satu orang mengklaim dirinya, ini punyaku. Tapi hidup berkomunio, berkomunitas. Maka kalau misalnya saya dikasih satu barang ini, ketika saya pergi, saya akan tinggalkan. Saya dikasih satu motor, saya pergi, tinggalin. Saya tidak butuh. Di tempat baru, pasti Tuhan akan kasih yang baru. Yang ini, ada teman-teman lain yang akan pakai. Seperti itu prinsipnya. Dan terus terang, saya selama 36 tahun di dalam biara, saya puji Tuhan, belum pernah mati kelaparan. Karena selalu ada
orang-orang baik yang memperhatikan. Itulah ketika kita, ya dari pengalaman saya ketika benar-benar patuh pada takhta Tuhan, takhta Allah, ternyata segala-galanya Tuhan itu menyiapkan. Penyembahan dan pujian, ini juga yang saya ulangi tadi berapa kali. Ternyata dari bab 4 sampai 8 kitab Wahyu, kita diingatkan jangan lupa untuk menyembah dan memuji Tuhan. Penyembahan dan pujian. Kemudian ada kekudusan dan juga penghakiman dan lain sebagainya. Takhta Allah tadi juga sudah disinggung, ya. Saya ingin ke gambar ini. Kalau kita lihat tentang takhta Allah, betapa tadi saya ulangi satu kata, pergumulan-pergumulan kehidupan kita itu selalu ada. Setiap orang pasti merasakan itu. Manusia itu bergumul di hadirat Tuhan. Ada penderitaan, ada kemalangan, ada sakit penyakit, dan lain sebagainya. Apakah kita berhenti pada pergumulan-pergumulan kehidupan itu dan selesai? Ternyata tidak. Kita harus move on. Kita harus bergerak. Kenapa? Karena kita adalah orang beriman. Karena kita percaya pada Tuhan. Orang yang sakit pasti disembuhkan. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia punya sahabat-sahabat adalah orang-orang sakit. Dia mencari dan menyelamatkan mereka. Demikian juga yang kita alami dalam kehidupan kita, ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, justru di saat-saat seperti itu, Tuhan itu dekat dengan kita. Yesaya bab 49 ayat 15. Aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita. Mungkin yang terjadi pada kita adalah ketika kita masuk di poin pertama, kita menderita, ketika ada kemalangan tertentu, kita selalu berpikir Tuhan sudah lupa. Tapi dalam permenungan kita tentang takhta, tentang kuasa Tuhan, ternyata kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan adalah harapan kita. Dia yang berkuasa atas diri kita. Berharaplah pada Tuhan. Kita perlu berharap pada Tuhan. Pada tahun 2025 ini di Gereja Katolik itu disebut tahun jubileum. Dan temanya adalah tentang pengharapan. Dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau kita tetap berharap pada Tuhan, tidak akan ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Maka kita hidup memang harus punya harapan. Panggilan untuk bisa menjadi kudus. Panggilan menjadi kudus itu, kalau zaman dulu itu orang selalu berpikir, itu mungkin untuk mereka yang berjubah putih. Karena seperti juga dalam kitab Wahyu dari bab-bab yang kita bahas ini juga, ada 144.000. Ya, ada seperti itu, jubah. Bukan. Kita semua itu dipanggil menjadi kudus. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana kok. Supaya kita menjadi kudus, tidak bercela di hadiratnya. Jadi, kekudusan itu kita tunjukkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tadi yang saya cerita tentang Santa Teresa dari Kalkuta. Ada satu pengalaman lain, orang kudus ini yang saya punya inspirator yang bagus. Satu hari Santa Teresa pergi dengan suster-susternya. Mereka lewati di Kalkuta, di sebuah lorong. Ada sebuah rumah yang mereka pikir mungkin tidak ada penghuninya. Tapi Bunda Teresa mengatakan, itu coba pergi lihat dulu. Jangan sampai ada penghuninya. Dan ternyata ketika mereka lihat, suster-susternya lihat, ada seorang yang sudah tua, seorang bapak, tinggal sendirian di situ.
Dalam waktu singkat, suster-suster itu membersihkan rumah itu. Sampah-sampah dikumpulkan dan dibuang, jendela dibuka, pintu dibuka, mereka bersihkan semua. Dan dari tumpukan sampah itu ada sebuah lampu minyak tanah. Ya, zaman dulu ada lampu minyak tanah ya. Di kampung-kampung masih ada itu. Dan suster yang cerdas itu langsung melihat, waduh, ini lampu. Dia lihat sumbunya sudah tidak ada. Minyak tanah sudah tidak ada. Dia langsung pergi membeli sumbu yang baru dan minyak tanah. Dia tabungnya belum bocor. Disiapkan, sudah menyala. Orang-orang yang lewat di situ baru tahu bahwa ternyata di rumah itu ada penghuninya. Setelah 6 bulan, suster-suster dari suster Santa Teresa itu lewat di tempat yang sama. Dan mereka, rumah ini dulu kita ke sini. Mereka pergi ke sana, si Pak Tua itu masih hidup. Dan Pak Tua itu mengatakan, saya sangat merindukan kalian. Suster yang dulu menyiapkan sumbu dan minyak tanah mengatakan, pasti minyak tanah dan sumbunya sudah habis ya. Lalu Bapak itu mengatakan, iya, sudah habis. Tetapi kalian, ketika kalian datang ke sini, dan kalian berbuat baik kepada saya, kalian itu ternyata memiliki terang yang melampaui lampu lentera ini. Maka saya merindukan terang yang kalian bawa. Ketika kita bisa berbuat baik, ya, kita menunjukkan kekudusan Tuhan dalam diri kita. Dan tentu saja orang-orang akan melihat kebaikan itu. Maka kita tutup dengan satu kutipan tentang takhta yang dalam bahasanya Santo Paulus. Mungkin ada seorang yang bisa membacanya. Silakan. Suara Santo Paulus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sambil memandang takhta Allah, kita punya banyak pergumulan. Tapi mengikuti ajaran dari Santo Paulus, tidak ada suatu apapun dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Karena kita memang lebih dari pemenang. Terima kasih. Baik, Pastor John, menanggapi apa yang sudah boleh diberikan, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan ini dari jemaat sekalian, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Atau sharing? Yes, oke, sharing juga karena tadi banyak cerita Pastor tentang bagaimana pancaran kekudusan Allah boleh kita lakukan lewat kebaikan-kebaikan. Ada yang mau menyatakannya? Adik-adik mungkin? Kisah-kisah, kayak tadi kan Pastor sudah cerita ya Pastor ya, bagaimana datang ke Jakarta pertama kali, adakah perasaan bahwa saya tidak layak, tapi sekarang ketika mengenal firman Tuhan dan masuk di dalam kebersamaan dalam GKPR ini merasa bahwa ternyata aku adalah pemenang. Ada? Wah, sudah mulai colek-colek ya. Oke. Ketika rambut sudah mulai lurus. Tadinya semuanya ini ya curly ya. Apa itu curly? Ikal. Oke. Iya. Oke, ada adik Maria mungkin? Benar nama Maria ya? Mau cerita kebaikan Tuhan? Iya, mau. Oke.
ke depan aja. Kalau dari saya secara pribadi nggak ada yang ditanyakan gitu Romo, tapi sejauh ini ya lebih merefleksikan aja gitu kan, bahwa sebenarnya salah satu karya Tuhan yang membawa saya bisa sampai saat ini tuh karena yaitu tadi kasih Allah adalah kasih tadi gitu kan. Kan melihat kekuasaan Tuhan yang ternyata melebihi dari kekudusan, bukan hanya mengenai kekudusan tetapi mengenai karakter ia sendiri yang adalah kudus dan adalah kasih itu gitu kan. Yang kadang-kadang itu mungkin sebagai naluri sebagai seorang manusia sendiri ya tentunya kan nggak bisa lepas gitu ya dari banyaknya perasaan-perasaan ketika masuk ke dalam pergumulan khususnya. Pastinya banyak gejolak-gejolak dalam diri yang membuat saya secara pribadi itu seperti meragukan kuasa Tuhan itu apakah benar-benar masih nyata gitu hingga saat ini gitu kan. Ketika di dalam kisah-kisah Alkitab kan kita melihat rentetan kisah-kisah para tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang kesannya itu menggambarkan bahwa iman mereka itu dulu besar sekali gitu. Padahal sebenarnya kan kita bisa melihat bahwa konteks-konteks di dalam Alkitab pun juga tidak kalah beratnya dalam konteks kita saat ini gitu. Terus saya juga membayangkan apakah iman mereka yang bisa sebesar itu karena mereka melihat gitu kan, sedangkan kita di sini tuh hanya hanya sekedar percaya tanpa melihat gitu. Tapi tadi saya tergelitik dengan satu firman Tuhan, tiba-tiba aja saya kepikiran, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah sebuah keteguhan bagi saya secara pribadi ketika mendengar pemaparan dari Romo tadi yang kembali meneguhkan hati saya bahwa sekalipun saya tidak masuk ke dalam kehidupan orang-orang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya tidak benar-benar melihat Tuhan secara visual, tetapi kenyataannya sebenarnya Tuhan itu sudah terlebih dahulu ada di dalam hati saya karena Tuhan itu sendiri ada kuasa di dalam diri saya gitu. Tetapi ya seringkali karena naluri sebagai seorang berdosa ini kan kadang-kadang seringkali membawa saya jauh daripada Tuhan, jauh daripada kuasa Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Tetapi kembali saya meneguhkan hati saya bahwa kasih Tuhan sebenarnya tidak akan pernah pudar gitu dalam kehidupan saya. Bahkan sekalipun saya tidak melihat dia secara memang nyata gitu ya, tapi saya sedang terus-menerus menempa diri saya untuk bisa mengimani bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terlepas dari dalam diri saya sendiri gitu. Itu sih sharing yang bisa saya katakan. Luar biasa. Satu pengalaman iman yang sangat bagus. Ya. Kita semua juga pasti mengalami seperti yang adik perempuan ini alami. Kadang-kadang kita juga merasa kita meragukan, ya, kita ragu dengan Tuhan. Kita ragu, Tuhan kenapa seperti ini? Saya sebagai pastor kadang-kadang ditanya dan pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Pastor, kenapa orang yang baik-baik itu meninggalnya lebih cepat? Sedangkan orang-orang jahat itu kok usianya lebih panjang? Saya ketawa-ketawa dan saya bilang, ya kalau orang yang baik itu karena tugas perutusannya di dunia ini sudah dianggap cukup oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang jahat menurutmu, saya kan tidak mengatakan jahat, yang jahat yang katakan oleh dia yang bertanya, yang Anda katakan orang-orang jahat, itu Tuhan selalu kasih kesempatan kepadanya supaya dia bisa berubah. Dia bisa menjadi seperti lalang di antara gandum, paling kurang gandum itulah yang akan mengubah lalang itu menjadi gandum. Jadi seperti itu. Kita masing-masing pasti punya keraguan-raguan tertentu kepada kasih Tuhan. Itu hal yang sangat wajar dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun orang seperti Musa yang pernah melihat Tuhan dan Musa adalah sahabat dari Tuhan sendiri juga mengalami tantangan. Sampai Tuhan mengatakan, Musa, you tidak akan masuk ke tanah terjanji. Dan terjadi. Jadi masing-masing kita pasti punya gejolak tertentu. Tapi apakah
kita harus berhenti pada gejolak atau pada keraguan-raguan kita? Tidak. Kenapa? Kalau tadi Yesaya bab 49 ayat 15, ayat ke-16 juga melanjutkan, karena kita itu sudah dilukis di tangan Tuhan. Dan Dia selalu memandang kita. Mungkin kadang-kadang kita itu merasa sendirian. Kita merasa seperti, kok Tuhan seperti begitu jauh dari saya. Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang jauh dari Tuhan. Maka kita Dia panggil untuk kembali kepadanya. Terima kasih atas sharing yang sangat menguatkan kami semua. Yes, ada lagi? Oh, oke. Silakan. Terima kasih Romo untuk sharing ataupun firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Tapi saya mau bertanya, bagaimana kita memandang ataupun memikirkan tentang berbagai macam simbol yang diutarakan di dalam Wahyu 4-8 ini. Kira-kira dari berbagai perspektif yang Romo sudah jelaskan kepada kita bahwa pada ujungnya Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya kepada umat manusia. Lalu bagaimana pendapat Romo ataupun dari perspektif gereja Romo di Katolik, apakah dari meterai-meterai yang diungkapkan itu menyimbolkan tentang apa, dan atau si meterai-meterai itu sudah dibuka atau masih belum atau lagi sedang berlangsung? Itu saja yang menjadi pertanyaannya. Terima kasih. Iya, kalau dalam bahasa manusiawi itu kita selalu dikasih dengan istilah-istilah yang bisa membuka pikiran kita. Paling kurang bisa membuat kita mengerti bahasanya bahwa oh itu adalah meterai. Coba kita pikirkan baik-baik, apa sih artinya meterai itu? Ya, biasanya kalau ada sesuatu yang kalau kita katakan sah atau resmi, kita perlu meterai. Ya, kita perlu meterai. Dan sebagai umat beriman, meterai yang paling pertama yang kita miliki adalah pembaptisan yang kita terima. Itu adalah boleh dikatakan sebagai meterai yang paling awal, karena itu mempersatukan kita dengan Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang punya takhta yang kudus yang menjadi permenungan kita. Karena itu setiap orang yang dibaptis, kita semua yang dibaptis ini adalah pertama-tama kita mendapatkan meterai sebagai sebuah tanda, tanda yang mengikat kita dengan Tuhan sendiri. Jadi saya coba untuk memahami secara lebih sederhana, kalau kita omong tentang meterai, ya, dengan bahasa yang bisa kita tangkap adalah bahwa kita benar-benar diikat, ya, diikat untuk bisa menyatu dengan Tuhan sendiri. Supaya kita bisa sesuai dengan tema kita, ya, supaya kita betul-betul merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dimeteraikan, ya, sebagai sebuah tanda kekudusan bagi kita. Itu kiranya yang bisa saya komentari. Ya. Ada yang bisa sharing? Nah, ada yang mau sharing? Dari bagian depan? Sharing sederhana. Kalau pastor ngomong terus kan suara bisa habis ini. Ya. Ada yang bisa sharing? Tuan rumah. Cukup. Adik-adik lagi mungkin? Adik-adik atau yang dari di Kupang. depan yang sedang bertugas? Ada? Oke. Siapa lagi? Oh ada, oke siap. Ya, saya mau bertanya Romo ya, tadi ada disinggung mengenai penebusan universal Pak ya. Kita tahu bahwa di Kristen itu kan
ada yang mengatakan bahwa penebusan itu terbatas. Ada juga yang mengatakan bahwa penebusan itu tidak terbatas. Nah, paham yang mungkin Romo juga udah tahu ya bahwa penebusan terbatas itu adalah Calvin, yang tidak terbatas itu sama seperti tadi Romo bilang penebusan universal. Artinya Yesus mati di kayu salib itu untuk semua manusia ya, tanpa terkecuali ya. Lalu pertanyaan timbul, bagaimana kalau ternyata orang yang ditebus itu tidak mengikut Yesus? Apakah sia-sia penebusan Yesus tersebut? Kenyataannya kan di dunia ini kan banyak orang yang bukan pengikut Kristus, Pak. Kalau kita bandingkan dengan di Yohanes 3 ayat 16, itu kan patokan bagi Calvinis bahwa penebusan Yesus itu adalah hanya untuk orang yang percaya. Nah, bagaimana pandangan Romo terhadap masalah ini? Ya, saya mulai dengan sebuah cerita. Kita semua pasti mengenal seorang tokoh dunia namanya Mahatma Gandhi. Gandhi itu pernah tinggal di Afrika. Dan dia, Afrika dengan situasinya adalah banyak pengikut Kristus. Tapi karena dia berkulit hitam, maka ketika ada apartheid di sana, dia ketika naik kereta api juga, dia ditolak. Ketika dia kembali ke India, dia dalam tutur katanya benar-benar mencerminkan yang namanya sabda bahagia. Seorang Hindu tapi bicara sabda bahagia. Dan itu dalam gerakan perjuangan kemerdekaan India, itu Gandhi punya ajaran itu betul-betul diterapkan. Maka ada seorang misionaris yang suatu hari datang bertanya kepada Gandhi, Tuan Gandhi, setiap ajaranmu itu sangat Kristiani. Kenapa Anda tidak masuk Kristen saja? Dan apa reaksi dari Mahatma Gandhi? Dia bilang, what you say? Apa yang kamu omong? Menjadi Kristen? Sorry ya. Kristus itu saya jempol. Tapi orang Kristen, sorry. Kenapa? Kamu omong tentang Kristus, tapi kamu tidak hidup seperti Kristus. Itu sebuah kesaksian loh, ya, kesaksian dari pengalaman Gandhi. Jadi kalau kita lihat apa yang tadi pertanyaan tapi juga menjadi refleksi untuk kita kembali pada Kristus. Tuhan Yesus kalau kita membaca Injil, dia tidak hanya berada di sekitar Galilea, tapi dia juga bahkan sampai ke Tirus dan Sidon. Dua tempat yang oleh orang-orang Yahudi itu sudah masuk di luar komunitas Yahudi. Tapi kenapa ketika dia tiba di Tirus dan Sidon, dia bisa menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Dan dia bisa sembuhkan. Karena ibunya percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu. Maka kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu memperhatikan semua orang. Bukannya orang Yahudi saja. Yang non-Yahudi pun dia perhatikan, dia selamatkan. Dan belajar dari Yesus yang dia lakukan itu, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Karena kita semua, tadi juga saya singgung dalam kisah penciptaan, Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan wajahnya sendiri, dan dia jatuh cinta pada manusia itu, dan manusia itu betul-betul punya martabat, cerminan dari wajah Allah sendiri. Karena itu saya percaya bahwa dia pasti menyelamatkan kita semua. Tadi juga saya mengatakan, ya kalau kita sebagai anak Tuhan, yang namanya neraka itu pasti jarang kita sebut. Karena apa? Kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kita punya Allah yang begitu baik dengan kita. Karena itu saya kasih contoh dalam gereja Katolik ya. Paus Fransiskus itu punya ajaran-ajaran tertentu yang kadang-kadang buat orang kalau mendengar pasti geleng-geleng kepala. Ketika di Timur Tengah ada gelombang atau revolusi besar,
banyak orang di Timur Tengah itu pergi menjadi migran ke Eropa. Dan Paus Franskus mengatakan pada mereka, hei orang-orang Katolik, orang-orang Kristen semua, bukalah pintu untuk terima mereka karena mereka adalah saudara kita. Karena mereka adalah manusia, maka kita menerima mereka. Bagi saya, itu suatu ajaran yang sangat universal. Kita harus melihat mereka sebagai manusia. Atau bahkan sampai Paus ketika dia berbicara tentang orang-orang tertentu, manusia tertentu yang punya disorientasi dalam seksualitasnya. Paus mengatakan, karena mereka itu manusia, maka kita harus mengasihi mereka. Jangan pandang dia itu begini-begini. Pertama lihat dia manusia, kasihilah dia. Karena Yesus mengasihi semua orang. Yang berdosa juga dia kasihi. Bahwa dia punya kecenderungan untuk dosa, itu kita lawan. Itu kita lawan. Kita tidak setuju dengan kecenderungannya untuk dosa itu. Tapi kalau dia sebagai pribadi manusia, we have to love him. Itu. Maka saya boleh mengatakan bahwa ya itulah. Maka keselamatan itu Tuhan anugerahkan untuk semua orang. Karena Yesus melakukan itu. Tidak memilih-milih orang-orang khusus. Matahari dia ciptakan bukan untuk orang-orang tertentu saja. Hujan yang dia turunkan dari atas langit bukan untuk orang-orang saja tertentu saja. Kalau saja hujan untuk orang-orang tertentu yang kudus saja, kita bisa tahu, oh rumahnya Pak Hengki ada hujan, orang kudus dong. Tetangga sebelah enggak ada hujan, orang berdosa. Ternyata ketika di depan ada banjir, semuanya kebanjiran. Berarti untuk semua dong. Matahari untuk semua. Kalau saja rumah Pak Hengki gelap, oh Pak Hengki orang berdosa, pantesan enggak ada matahari di sana. Ternyata ada matahari. Berarti matahari untuk semua orang. Jadi kalau Tuhan begitu mengasihi kita semua, kenapa kita kadang-kadang itu begitu sulit untuk mengasihi? Itu komentar saya.